Pengen jadi konten kreator tapi tidak pede mau nampilin wajah. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang beberapa ide konten yang tidak perlu menampilkan wajah tetapi tetap bisa menghasilkan cuan. Nah, mau tahu info lengkapnya? Mari kita bahas. Nah, oke baik, kita bahas untuk ide-ide konten apa saja yang sekiranya bisa digunakan bagi teman-teman yang ingin menjalani profesi sebagai konten kreator tetapi enggan atau tidak pede menampilkan wajah. Oke, untuk yang pertama yaitu untuk tema origami. Nah, untuk ide konten pertama tanpa menampilkan wajah kita bisa menggunakan tema yaitu origami ya. Contohnya kita bisa lihat di sini. Contoh channel origami di sini ada Hello Origami. Nah, di dalam channel ini ada beberapa konten yang dia bikin yaitu hanya membuat origami. Nah, sebetulnya untuk membuat video origami ini juga tidak cukup sulit ya dalam segi pengerjaannya. Yang terpenting kalian punya kreativitas yang cukup sehingga kalian bisa membuat kreasi-kreasi yang unik dan sekiranya bisa memberikan manfaat. Nah, contohnya ini. Ini ada beberapa video kalau saya klik di sini, lah ini contohnya tidak perlu menampilkan wajah ya. Jadi kalian hanya menyorot atau memvideo pada bagian saat kalian membuat kertas lipatnya itu atau membuat origaminya. Nah, ini kalau kalian lihat, ini views-nya juga lumayan. Jadi ini 5 hari saja dia sudah bisa dapat 31.000. Lalu ini juga dia bisa dapat 125.000 dan lain sebagainya. Nah, untuk origami ini bisa menjadi alternatif solusi bagi kalian yang ingin membuat video atau kalian yang ingin menjadi konten kreator tetapi enggan menampilkan wajah kalian. Nah, ini cukup mudah ya. Jadi ini alternatif pertama yang bisa kalian lakukan. Nah, untuk channel origami ini sendiri untuk di luar maupun di Indonesia ini juga cukup digemari ya atau penontonnya pun juga cukup banyak. Jadi memang benar-benar bisa menjadi peluang untuk kita menjadi konten kreator. Nah, oke, selanjutnya kita bahas untuk ide konten yang nomor 2 yang bisa kita terapkan tanpa harus menampilkan wajah ya. Yaitu temanya adalah konten membuat video game atau permainan ya. Nah, contohnya kita bisa lihat di channel ini, di Arenayo ini. Nah, dia membuat konten video itu berkenaan dengan game atau permainan. Nah, untuk membuat konten video game atau permainan ini tidak harus untuk game-game yang terlalu berat ya. Contohnya harus Mobile Legends atau PUBG dan lain sebagainya. Nah, ini kalian lihat ini, dia hanya membuat video permainan cacing seperti ini pun itu views-nya juga lumayan besar. Ini 3 tahun yang lalu dia mendapatkan views 14 juta, ini 3 tahun, ini views-nya bisa mencapai 17 juta. Nah, bukan hanya tentang game cacing ini saja, kalian juga bisa main game Lego seperti ini atau game-game yang lain yang sekiranya views-nya itu cukup besar. Jadi kalian bisa riset dulu, seumpama kalian mau game mempermainkan game apa gitu ya. Kalian bisa riset di YouTube itu views-nya banyak apa tidak. Nah, jika memang views-nya banyak, itu bisa kalian mainkan dan bisa kalian buat video lalu kalian upload di YouTube ya. Oke, kita lanjut untuk ide konten yang nomor 3, yaitu temanya berkenaan tentang street food. Wah, kalau ngomongin street food ini, Kak, saya tidak pede untuk menampilkan wajah. Nah, untuk membuat video tentang street food ini sebetulnya tidak melulu kita harus menampilkan wajah. Nah, kita bisa menengok atau melihat channelnya ini, Street Food Village ini. Nah, di channel ini dia tidak menampilkan wajah sama sekali. Dia hanya menyorot atau memvideo pedagangnya saja ya. Nah, contohnya kalau saya klik pada bagian ini, coba lihat nih. Dia tidak menampilkan wajahnya dia sama sekali. Nah, ini hanya wajah abang-abangnya saja ya, atau penjualnya saja. Ini views-nya pun juga nggak main-main, dia bisa mendapatkan 9,9 juta, dia bisa mendapatkan 71 juta, yang ini dia bisa mendapatkan views 7,7 juta, dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat konten street food ini juga lumayan mudah, yang terpenting kalian bisa mencari untuk penjual-penjual yang sekiranya viral, atau bisa kalian juga cari penjual-penjual di sekeliling kalian, kalian membuat video, lalu kalian bisa highlight untuk informasi apa yang sekiranya bisa boom, seperti itu ya. Nah, oke, kita lanjut untuk ide konten yang nomor 4, yaitu bertemakan tentang resep makanan atau memasak ya. Nah, coba kita bisa lihat di channel tutorialan ini. Nah, untuk membuat channel masak itu kita bisa ada 2 alternatif, yaitu kita bisa membuat video panjang ataupun kita bisa memfokuskan video short. Nah, untuk di video short ataupun video panjang kita juga memungkinkan untuk membuat video ini tidak perlu menampilkan wajah. Nah, contohnya seperti ini. Ini contohnya video short ya. Nah, contohnya jika seumpama saya klik, ini seperti ini ya. Nah, ini videonya kan tidak perlu menampilkan wajah nih. Kita hanya perlu memvideo atau mensorot pada saat proses kita membuat masakan. Nah, seperti itu aja.
Nah, untuk membuat video masakan ini juga cukup mudah. Kalian juga bisa membuat makanan-makanan yang simple, yang nggak terlalu ribet gitu ya. Oke, kita lanjut untuk membahas ide konten yang nomor 5, yaitu temanya adalah berkebun atau menanam. Nah, kita bisa coba cek videonya, contohnya seperti ini. Nah, untuk membuat video tentang menanam atau berkebun ini, sama juga seperti street food atau memasak tadi ya, kalian tidak perlu menampilkan wajah kalian, kalian cukup menyorot atau memvideo pada saat kalian memproses menanam atau berkebun itu. Nah, contohnya seperti ini kan tidak ada sama sekali nih untuk tatap mukanya. Jadi dia menyorot untuk proses menanamnya bagaimana. Baru. Dengan cara ini kamu bisa cepat mendapatkan anakan wortel yang dalam waktu 7 hari saja biasanya sudah keluar daun baru dan akar. Oke, selanjutnya yaitu ide konten nomor 6, yaitu jika seumpama kalian ingin membuat video atau menjadi konten kreator tapi enggan menampilkan wajah, tetapi kalian mempunyai kemampuan dalam menata bahasa atau bahasa kalian itu atau kata-kata kalian lumayan puitis lah. Nah, ide yang nomor 6 ini mungkin cocok untuk kalian. Yaitu untuk temanya yaitu kita bisa membuat kata-kata dalam video. Nah, kita bisa tengok untuk contohnya pada channel yang nomor 6 ini ya, yaitu Rumah Rimbun. Nah, di channel ini kalian bisa menggunakan keahlian kalian dalam menyusun kata-kata secara puitis dengan dipadukan membuat latar belakang video yang sekiranya kalian tidak perlu menampilkan wajah. Nah, di Rumah Rimbun ini dia membuat kontennya contohnya seperti ini ya. Saya buka salah satu videonya. Nah, contohnya seperti ini. Coba kita dengarkan. Sudahlah, tidak perlu meratapi yang sudah pergi. Untuk apa larut menangisi yang sudah tidak di tanganmu lagi? Tidak usah menyesali yang. Nah, cukup seperti itu ya. Jadi kalian bisa bermain dengan kalian-kalian, yaitu membuat kata-kata yang lumayan puitis. Lalu untuk backgroundnya itu pun kalian bisa menggunakan background-background alam atau laut seperti itu ya, atau danau dan lain sebagainya. Tidak harus menggunakan wajah kalian. Nah, itu tadi ya 6 ide konten yang bisa kita terapkan jika kita ingin membuat konten tapi kita tidak pede untuk menampilkan wajah kita. Nah, sebetulnya untuk membuat konten atau membuat video yang bisa kita upload ke YouTube itu tidak terlalu susah. Kita bisa membuat video yang selaras atau relate dengan hobi kita. Contohnya seperti yang saya contohkan tadi, menanam dan berkebun. Jika seumpama kalian mempunyai hobi menanam dan berkebun, kalian bisa memvideo pada saat kalian melakukan kegiatan kalian itu. Jadi tidak perlu menampilkan wajah, kalian cukup memvideo pada saat kalian melakukan proses menanam dan berkebun. Atau kalau seumpama kalian mempunyai hobi memancing misalnya, nah kalian juga bisa memvideo pada saat kalian melakukan aktivitas hobi kalian tersebut. Atau kalau seumpama kalian hobi kulineran, atau kalau seumpama kalian juga mempunyai hobi traveling. Nah kalian bisa membuat video-video yang sekiranya tidak perlu menampilkan wajah, jadi kalian bisa menampilkan pada saat kalian proses melakukan hobi kalian tersebut. Nah, yang terpenting dalam membuat konten itu kalian harus rajin dan harus sabar, yaitu rajin untuk membuat konten, rajin mencari tema-tema yang menarik, rajin untuk membuat kata-kata yang sekiranya bisa boom video kita ya. Lalu yang kedua yaitu sabar, sabar dalam prosesnya. Karena kalau semua kita ingin mendapat penghasilan dari YouTube, ada beberapa proses yang harus kita lewati. Salah satunya channel kita harus dimonetisasi. Nah, untuk proses monetisasi ini juga ada beberapa tahapan. Nah, yang terpenting jika kalian semua rajin, tidak menutup kemungkinan proses kalian lalui ini bisa cepat. Karena kalau video kalian disukai banyak orang, video kalian viral, itu maka akan cepat untuk memenuhi proses monetisasi. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. See you next video.